Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang komponen jaringan komputer. Dalam dunia modern yang serba terhubung, jaringan komputer memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di kantor, di sekolah, maupun di tempat lain. Tapi, apa itu sebenarnya jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang memungkinkan dua atau lebih perangkat komputer untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Agar jaringan ini berfungsi dengan baik, diperlukan berbagai perangkat jaringan komputer yang bekerja bersama. Perangkat tersebut antara lain: 1. Server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien. Karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Berikut ini beberapa fungsi server dalam jaringan yang perlu diketahui. Yang pertama, menyediakan sumber daya apapun yang dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh komputer lain dalam jaringan. Kedua, melayani permintaan data dari klien. Yang ketiga, menyimpan data yang nantinya bisa diakses oleh semua klien menggunakan protokol FTP. Komponen yang kedua adalah NIC. NIC dapat disebut juga dengan LAN card, expansion board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10 Mbps, Fast Ethernet 100 Mbps, Gigabit Ethernet 1000 Mbps, dan 10 gig 10.000 Mbps. Yang ketiga adalah kartu WiFi. Komponen ketiga adalah kartu WiFi. Kartu WiFi atau wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila kita ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Namun kita bisa menambahkan sendiri pada komputer kita. Komponen yang keempat adalah hub. Hub merupakan hardware komponen jaringan komputer dengan fungsi sebagai pembagi jaringan pada satu server yang sama. Penggunaannya banyak ditemukan pada jaringan LAN. Kemampuannya hampir sama seperti switch dengan perbedaan: satu, hub bisa membagi jaringan tanpa bisa memanage paket data, sedangkan switch sebaliknya. Yang kedua, hub harganya lebih murah bila dibandingkan dengan harga switch. Komponen yang kelima adalah switch. Switch merupakan hardware jaringan yang memiliki kemampuan untuk membagi jaringan dari satu server ke beberapa komputer klien dalam lingkup lokal. Jumlah port pada switch biasanya adalah angka perkalian dari mulai 4, 8, 16, dan 32. Semakin banyak portnya, maka harganya pun akan semakin mahal. Komponen yang keenam adalah router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tebal routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Komponen yang ketujuh, access point. Access point adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang mampu meneruskan sinyal nirkabel atau wireless dari perangkat router. Dengan demikian, sinyal yang diterima pun nantinya akan jauh lebih baik. Komponen yang kedelapan adalah modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Komponen yang kesembilan adalah repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. Komponen yang ke-10 adalah bridge.
Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antar segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan lokal. Komponen ke-11 adalah Ethernet card. Ethernet card adalah sebuah adapter untuk mencolokkan kabel Ethernet sehingga komputer bisa tersambung menuju jaringan. Biasanya pada komputer-komputer terbaru, kartu ini telah disematkan secara on-board sehingga kita tidak perlu untuk membelinya. Demikian tadi pembahasan tentang komponen-komponen jaringan komputer. Semoga bisa bermanfaat dan sampai berjumpa di materi berikutnya. Terima kasih.